Yani sizin söylediğiniz gibi Eczacıbaşı başarıya aç, başarıyı hedefleyen bir kulüp. Hepimizin biricik yegane hedefi, az önce Faruk Bey'in de toplantıda söylediği gibi şampiyonluk tabii ki. Perihan abla burada, İsmet abi, Savaş abi, bu kulübün emektar isimleri burada. 오늘 첫 득점을 기록하는 왼쪽으로 Angkara Messi, 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 Angkara Messi. Indonesia Arena. Kekuatan Smash Mega pecahkan rekor baru yang bertahan 30 tahun di Turki. Ngeri, kecepatannya tak masuk akal 172 km per jam. 3 blok pemain Galatasaray jebol sampai bikin tangan Yasemin Gufeli patah. Dunia voli Eropa dikejutkan oleh penampilan luar biasa dari Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli asal Indonesia yang baru saja bergabung dengan raksasa voli wanita Turki, Fenerbahçe Opet. Dalam laga pramusim menghadapi rival berat, Galatasaray, Megawati tampil menggila dengan smash berkecepatan 172 km per jam, memecahkan rekor nasional Turki yang telah bertahan selama 30 tahun. Aksi fenomenal tersebut terjadi di pertengahan set kedua ketika Fenerbahçe sedang tertinggal. Megawati menerima set tinggi dari pasangannya dan melompat dengan timing nyaris sempurna, mengayunkan tangan kanan dengan kekuatan penuh. Hasilnya, bola menghantam pertahanan Galatasaray dan menembus blok 3 pemain sekaligus. Salah satunya adalah Yasemin Gufeli, middle blocker andalan timnas Turki. Sayangnya, benturan keras bola tersebut menyebabkan Yasemin mengalami cedera serius di tangan kanannya. Tim medis langsung masuk ke lapangan, dan pertandingan sempat dihentikan selama beberapa menit. Dalam laporan awal, disebutkan bahwa Yasemin mengalami patah tulang radius dan harus menjalani perawatan intensif. Kecepatan 172 km per jam itu bukan hanya mengesankan, itu memecahkan rekor smash tercepat dalam sejarah Liga Voli Wanita Turki, yang sebelumnya dipegang oleh legenda asal Brasil, Ana Paula, dengan kecepatan 164 km per jam pada tahun 1995. Megawati sendiri tampak tidak percaya saat scoreboard mencatat kecepatan SMS-nya. Dalam wawancara singkat usai pertandingan, ia hanya mengatakan dengan rendah hati, "Saya hanya ingin membantu tim. Saya bahkan tidak tahu itu secepat itu." Namun pelatih Fenerbahçe, Marcelo Abondanza, memberikan pujian setinggi langit. "Megawati bukan hanya pemain baru, dia adalah kekuatan alam. Saya belum pernah melihat kekuatan dan presisi seperti ini dari seorang oposite dalam beberapa tahun terakhir. Dia akan menjadi teror di liga ini." Kedatangan Megawati ke Fenerbahçe sebelumnya sempat diragukan oleh beberapa pihak, mengingat transisinya dari Liga Asia ke Eropa bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun kini, semua keraguan itu tampaknya sirna. Pemain kelahiran Jember itu tidak hanya beradaptasi, dia mendominasi. Sebelumnya, Megawati telah menorehkan prestasi gemilang bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea, dan juga menjadi andalan timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Kini, di usia 25 tahun, ia tampaknya memasuki fase emas karirnya. Meskipun laga pramusim ini bersifat non-resmi, insiden yang terjadi membawa sorotan besar. Federasi Voli Turki, TVF, sedang meninjau ulang protokol keselamatan dalam pertandingan uji coba, terutama dengan semakin banyaknya pemain berdaya ledak tinggi seperti Megawati. Galatasaray sendiri telah menyampaikan pernyataan resmi tentang cedera Yasemin. "Kami sangat prihatin dan akan memberikan dukungan penuh untuk pemulihan Yasemin. Cedera ini bukan karena pelanggaran, tapi akibat kekuatan luar biasa dari lawan," tulis pernyataan klub. Banyak pengamat meyakini bahwa kedatangan Megawati ke Turki bisa menjadi momen transformatif, tidak hanya bagi Fenerbahçe, tetapi juga untuk kompetisi voli wanita di Eropa. Kecepatannya, kekuatan fisik, dan mental bertanding yang tinggi menjadi kombinasi langka yang mampu mengubah wajah permainan. Lebih lanjut, pertandingan eksibisi perdana Megawati Hangestri bersama Fenerbahçe Opet benar-benar menjadi pembuka yang menggebrak dan mengguncang dunia voli internasional. Para penggemar, komentator, hingga legenda voli Turki yang hadir di stadion hanya bisa menggelengkan kepala melihat penampilan spektakuler sang oposite speaker asal Indonesia. Banyak yang menyebut, ini bukan debut biasa, ini adalah deklarasi kekuatan.
Setelah sukses mencetak rekor smash tercepat sepanjang sejarah voli wanita Turki dengan 172 km per jam, Megawati menunjukkan bahwa ia bukan hanya datang untuk mencetak angka, tapi untuk mendominasi. Julukan Megatron yang disematkan netizen benar-benar terasa pas, karena apa yang dilakukan Megawati di lapangan tak ubahnya sebuah robot dengan presisi dan kekuatan luar nalar. Pada laga pramusim eksibisi yang digelar di Istanbul Arena, atmosfer berubah menjadi seperti laga final. Sorotan lampu, sorak-sorai penonton, dan gemuruh suara komentator lokal yang nyaris kehilangan kata-kata. Semuanya menjadi saksi kebangkitan Megawati dalam versi terbaiknya. Yang lebih mencengangkan, performanya kali ini dianggap bahkan lebih buas dibanding saat masih memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Korea. Jika dulu kekuatan fisik Megawati sudah diakui, maka kali ini, dalam laga eksibisi melawan Galatasaray, dia tampil dengan versi upgrade penuh, kekuatan, kecepatan, presisi, mental, serta visi bermain yang disebut banyak pelatih sebagai meningkat 100 kali lipat. Bayangkan, satu rally panjang, set diberikan tinggi ke sisi kanan, Megawati bersiap. 3 pemain Galatasaray langsung naik untuk menghadang. Tapi begitu tangan Megawati menghantam bola, suara duar terdengar di seluruh sudut arena. Blok 3 pemain itu tidak hanya gagal, mereka terpental. Bola meluncur deras ke sisi belakang lapangan, tanpa satupun pemain yang mampu bereaksi tepat waktu. Namun insiden yang paling menjadi sorotan adalah saat Yasemin Gufeli, middle blocker andalan Galatasaray dan timnas Turki, mencoba menghadang smash tersebut sendirian di set ketiga. Bola menghantam pergelangan tangannya dalam posisi yang tidak ideal. Yasemin langsung terjatuh dan memegangi tangannya. Arena sunyi. Dia terpaksa dilarikan ke ruang medis karena diduga mengalami fraktur tulang. Yang membuat laga ini semakin istimewa adalah siapa yang hadir di tribun penonton. Beberapa legenda voli Turki yang sangat dihormati tanpa hadir dan menyaksikan secara langsung. Di antaranya, Eda Erdem Gendoğan, kapten timnas Turki dan simbol nasional voli wanita. Merve Akal, libero veteran yang pernah berlaga di berbagai liga top Eropa. Naz Ilmaz, setter legendaris dengan reputasi cerdas dalam mengatur permainan. Ecikay Gusus, mantan outside hitter yang dikenal sebagai Kompas Voli Turki. Keempat tokoh ini tampak begitu antusias menyaksikan laga, namun juga kebingungan merangkai kata-kata ketika ditanya soal performa Megawati. Dia seperti monster dari dimensi lain, ujar Naz Ilmaz, terkagum-kagum. Saat saya melihatnya menghantam bola, saya langsung teringat masa-masa muda Seda Coleman, pemain paling mematikan di awal 2000-an. Tapi Megawati lebih kuat, lebih cepat, lebih bersih pukulannya. Ini luar biasa. Eda Erdem Gendoğan, yang dikenal sangat vokal terhadap perkembangan voli wanita Turki, ikut angkat bicara. Megawati adalah keputusan terbaik Fenerbahçe musim ini. Pindah ke Turki adalah pilihan yang tepat. Di sini, dia bukan hanya akan berkembang, tapi akan menjadi ikon baru. Kita akan menyaksikan dia menghadapi nama-nama besar seperti Tijana Bokovi, Gabi Guimaraes, Paula Egonu, dan tentu saja Zehra Gunes. Saya bahkan tak sabar melihat duel mereka nanti. Itu akan jadi pertarungan yang membuat dunia berhenti sejenak. Pernyataan Eda seolah menjadi pemantik antusiasme para fans. Laga mendatang antara Fenerbahçe dan Vakbank Istanbul yang diperkuat oleh Zehra Gunes, middle blocker terbaik dunia saat ini, sudah dinanti-nantikan. Dua kekuatan besar di depan net akan bertemu. Satu dengan kekuatan smash tak tertandingi, satu lagi dengan blok sekuat tembok baja. Ini akan menjadi duel klasik, ujar komentator Turki, Ahmet Kail. Seperti Jordan versus Kobe, seperti Messi versus Ronaldo. Sekarang, kita punya Megawati versus Zehra.